inginkan oleh konsumen. Itu yang saya teliti yang dalam satu teori namanya teori storynomic. Bagaimana teori ekonomi dari sebuah cerita, struktur yang mereka inginkan, peristiwa apa yang mereka inginkan, dan itu adalah menjadi basic bagi industri-industri periklanan dan pemasaran. Sederhananya begini, saya bisa saja mulai presentasi ini dengan langsung bercerita misalkan industri ini dan seterusnya. Tetapi saya juga punya cara untuk membuat presentasi ini berbasis dengan storytelling atau bahkan storynomic. Misalnya begini, saya hanya akan cerita pariwisata itu butuh cerita. Pilihan pertama, saya bisa menyebutkannya unsur apa yang penting dalam pariwisata sehingga wisatawan tertarik. Dalam penelitian kami, valuasi kerajaan di Korea itu miliaran dolar, sementara kita punya valuasi kerajaan karena narasinya belum begitu kuat, tidak sekuat mereka. Itu pertama, saya bicara lewat data. Tetapi perhatikan cara saya yang kedua. Saya akan memulai dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Suatu hari, saya masih ingat, waktu itu musim dingin. Daun-daun berguguran dan saya naik kereta sendiri di Amsterdam Central di Belanda. Saya naik sendiri untuk pergi ke Den Haag. Di Den Haag, cita-cita saya hanya satu. Saya ingin melihat bagaimana medali Nobel secara langsung. Saya tiba di depan gerbang, saya mulai masuk di pusat museum tentang pengadilan internasional, dan tiba-tiba ketika saya tanya apakah ada pemandu untuk wisata ini, dia tersenyum. Dia hanya memberikan saya headphone kecil seperti ini, persis seperti ini, lalu sebuah remote. Loh, saya tanya, kan saya orang deso ya, ini untuk apa? Mereka tertawa, wah bapak ini. Ternyata saya hanya perlu memasang headset, lalu menyorotkan laser ke setiap panel yang ingin saya ketahui informasinya, dan setiap panel itu, baik itu foto, film, medali, dia akan bercerita sendiri kepada saya. Betapa menakjubkannya, betapa kerennya, bahwa ternyata saya jauh-jauh datang hanya untuk mendengarkan cerita, mendengarkan narasi, mendengarkan hal-hal yang sebetulnya basisnya adalah memikat orang untuk mendengarkan orang lain bercerita. Lihat, ada dua perbedaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya menceritakan langsung. Yang kedua, saya menceritakan dengan basis storytelling tadi. Yang kedua, itu lebih akan mengena kepada sisi-sisi emotif. Oke, saya kasih contoh lagi yang ketiga. Saya sedang menulis beberapa artikel untuk majalah UNY. Saya diminta menulis untuk pembelajaran mendalam. Saya bisa langsung bilang bahwa pembelajaran mendalam harus memperhatikan dua hal. Apa yang dikatakan Rousseau tentang individual standar atau society standarnya Emile Durkheim. Itu kan teorinya sederhana itu. Tapi saya bisa mulainya dengan storytelling yang sangat jauh. Saya mulai dengan pada tahun 325 sebelum Masehi ada seorang filsuf klasik yang dia dimarahi sama ibu. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan menanggung beban hidup yang lebih berat daripada orang yang belajar. Kemudian ibu itu pergi. Anak itu terdiam. Ayahnya belum lama meninggal dunia dan dia baru saja bolos sekolah, bolos belajar. Dan Anda tahu siapa filsuf itu? Saya mulai dengan story seperti itu. Filsuf itu bernama Meng Zi. Dia adalah peletak pertama transformasi pendidikan di Tiongkok misalnya. Saya punya koleksi beberapa seri jilid pendidikan di Tiongkok dan saya mempelajari bagaimana setiap langkah-langkah yang mereka lakukan. Ini contoh ketiga bagaimana kita mendeliver pengetahuan. Ini nanti ada di bagian pendidikan dan pelatihan lewat storytelling. Dan kemampuan ini yang saya harap juga nanti sama-sama kita miliki dan sama-sama kita kembangkan bersama sehingga kelas kita menjadi kelas yang menarik. Kemudian pengetahuan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan penuh kenangan dan catatan yang sangat bagus. Saya kira ini ya yang ketiga. Di bidang pelatihan dan pendidikan diperlukan kemampuan storytelling yang bagus. Dan saya belajar banyak dari Prof. Romadi bagaimana beliau mengolah storytelling. Saya punya catatan banyak ya Prof ya. Setiap saya mendengarkan orang bicara, saya punya data statistiknya biasanya. Iya. Orang pertama akan memulai dari apa, kedua, akan saya tiru di bagian ini. Prof. Romadi akan memulai cerita dengan kedekatan emotif, menyapa satu sama lain, memberi motivasi satu sama lain. Dan itu yang saya pelajari dari Prof. Romadi. Bahkan secara pribadi saya mempelajari hampir semua pidato presiden di dunia. Salah satu presiden yang menarik pidatonya adalah Barack Obama. Barack Obama itu memulai pidatonya semuanya dengan cerita. Dan ceritanya adalah personal. Misalkan dia datang ke Indonesia, dia tidak bilang Indonesia adalah negara tidak. Dia akan memulai dengan ketika kecil saya tinggal di negara ini. Dan seterusnya. Dan itu dikembangkan oleh para
kami penulis pidato-pidato biasanya seperti itu ya dilakukan, dan itu bagian dari keterampilan yang marketnya itu ada, Bro. Begitu ya, Bro. Nah ini, dan yang berikutnya tentu pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah tentu sebagai individu kita memiliki kepentingan untuk punya keterampilan bercerita yang baik. Salah satu yang saya tahu itu ketika istri saya daftar beasiswa, dia akan ditanya satu hal, ceritakan tentang diri Anda. Begitu ya, Prof? Ya, tepat sekali itu. Ternyata kita disuruh cerita ya. Hanya cerita seperti apa. Nah ini, dan Bapak Ibu saya yakin dalam perjalanannya, dalam karir kependidikannya punya cerita dalam kehidupan. Suatu hari cerita-cerita itu akan hilang dari ingatan kita kalau tidak dituliskan. Cerita-cerita itu akan lenyap dari diri kita kalau tidak diabadikan, kalau tidak, seperti kata Prof Mat, kalau tidak dibagikan lewat karya. Dan ini yang pengembangan sumber daya. Jadi ada beberapa hal nanti bisa tambahkan ya, kita ada di industri, nanti kita pelajari polanya, pemasaran seperti apa polanya, bagaimana peluang kerjanya, di pendidikan pelatihan, tentu ini kehidupan kita sehari-hari ya, kita coba latih lagi bersama-sama storytelling yang indah seperti Prof Romadi kalau mengajar itu menarik sekali. Oke, termasuk storytellingnya Prof Romadi dengan bonus tadi ya. Wah, saya sebenarnya ini merawat anak yatim, Prof, tapi dalam bentuk tokoh novel. Tokoh novel saya ada beberapa loh. Akan saya panggil ya, Prof ya. Inilah Bapak Ibu orang fiktif ya, dari penulis fiksi ya. Saya muridnya Prof Humadi sudah lama sekali ya, sejak tahun yang sangat jauh. Ingat ya Prof, skor saya di UNS 21, Prof. Cuca. Oke, Bapak Ibu, ini adalah model-model yang saya kembangkan dan saya sedang meneliti beberapa bagiannya. Bagaimana sebenarnya model immersionnya, imersi, bahasa Inggris ya, persuasi, eksplanasi, dan emosi. Jadi kita akan mengembangkan, kami akan mengembangkan 4 model ini untuk beberapa terapan, baik itu untuk industri yang basisnya langsung maupun tidak langsung. Salah satu yang digunakan adalah model imersi, Prof Romadi. Ini model yang saya pakai untuk pengalaman naratif. Ini biasanya di industri-industri yang mendekatkan diri kepada produknya, kepada konsumen, Prof, kayak industri periklanan. Kemudian game, jangan lupa valuasi nilai game, baik itu yang dikelola oleh ByteDance dan lain-lain, itu cerita loh, Prof ya, Prof ya. Iya, betul itu. Cerita. Kita masuk ke dalam cerita, dan itu pakai teori ini biasanya, teori imersi. Bagaimana ya narasi emotif mereka dikendalikan untuk terus mengikuti game itu. Dan saya juga kemarin sudah meneliti satu sastrawan kita yang nanti akan diluncurkan di 100 tahun Perang Kemudian Ataturk itu, Prof. Iya, betul. Saya meneliti khusus bagaimana sebetulnya model ceritanya Pram. Jadi nanti akan saya gabungkan karya-karya yang bagus itu, cara berceritanya seperti apa sih gitu. Apakah kita nanti bisa mengubahnya ke dalam pengalaman imersi untuk game, itu kan menarik ya kalau kita masuk ke dalam cerita-ceritanya Pram, itu akan sangat seru. Itu salah satu yang sedang saya kembangkan.